Tuan dan Puan, selamat datang di Rationalisvia. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang salah satu mazhab berpikir yang paling tidak populer, yang paling sering disalahpahami pula oleh orang-orang, dan itu adalah anarkisme. Anarkis itu menjadi menarik untuk kita perbincangkan karena di satu sisi ada orang yang bisa mengumpat orang lain menggunakan kata anarkis. Di satu sisi ada orang yang dengan bangga mengklaim dirinya bahwa I am an anarchist. I am a part of anarchism. Satu kata yang kemudian bisa diproyeksikan atau dimaknai berbeda oleh kedua orang yang berbeda. Kalau saya menyebutkan tentang anarkis, mungkin yang akan terbesit dalam pikiran kita bahwa anarkis itu berkorelasi sama tindakan-tindakan yang berkaitan sama kerusakan, pengerusakan, kekerasan, vandalisme, hal-hal seperti itu yang berkonotasi makna negatif. Meskipun sebenarnya pemaknaannya atau maknanya sendiri sebenarnya jauh lebih dalam daripada itu. Dan pada video kali ini, Rationalisvia akan membahas tentang anarkisme, dan untuk itu, selamat menyaksikan. Kalau kita cari di Google terkait dengan penjelasan atau definisi dari kata anarkis, maka kurang lebih kita akan mendapatkan penjelasan seperti ini. Secara umum, kata anarkis itu merujuk pada dua makna. Seseorang yang menganut paham atau ideologi politik tertentu, atau dalam bahasa sehari-hari sering disalahartikan sebagai pelaku pembuat kekacauan. Ya, kurang lebih seperti itu penjelasan yang akan kita dapatkan dari Google kalau misalnya kita mencari definisi daripada kata anarkis. Nah, untuk memahami anarkisme dengan lebih baik, kita perlu melihat secara historis seperti apa. Sebenarnya sentimen terhadap kekuasaan itu sudah ada jauh sebelum kata anarkisme itu sendiri ada. Dari zaman dulu, orang sudah melihat atau mempertanyakan apakah mungkin ada satu model sosial di mana kemudian orang bisa hidup secara berdampingan dengan aman dan nyaman, tentram, tanpa adanya bentuk kekuasaan yang kemudian mengatur itu. Tapi ketika kita berbicara tentang anarkisme modern, dia baru kemudian lahir di abad ke-18 sampai dengan abad ke-19. Di mana pada era itu, era di mana kapitalisme dan juga revolusi industri sedang berkembang dengan begitu pesat. Pabrik-pabrik ada di mana-mana, kemudian masalah yang dihadapi oleh orang-orang pada waktu itu adalah eksploitasi tenaga kerja yang begitu masif. Upah pekerja yang dinilai pada waktu itu tidak berbanding lurus dengan jam kerja yang harus diterima oleh pekerja. Kesenjangan sosial kemudian terjadi di mana-mana. Hadirnya negara pada waktu itu dinilai hanya melakukan perlindungan terhadap pemilik modal, sangat-sangat berpihak terhadap pemilik modal. Sehingga pada waktu itu orang kemudian mulai mempertanyakan, mulai menggugat, kalau kemudian hadirnya negara pada hari ini hanya melanggengkan bentuk eksploitasi, mungkinkah ada kehidupan yang tidak eksploitatif tanpa adanya kekuasaan seperti itu? Dan disinilah cikal bakal daripada anarkisme atau gerakan anarkis itu lahir. Hari ini sebagian besar orang juga beranggapan bahwa anarkisme itu merupakan satu bentuk penolakan terhadap pemerintah, sebuah gerakan anti negara, anti otoritas dalam makna yang harfiah gitu ya. Padahal anarkisme itu sebenarnya merupakan mazhab berpikir, sebuah mazhab berpikir yang kemudian dia bisa masuk ke semua lini, ke semua sektor, gitu. Bisa masuk ke pendidikan, bisa masuk ke ekonomi, bisa masuk ke agama, bisa masuk ke seni, bisa masuk ke semuanya. Jadi semua itu bisa dianalisis, semua subjek itu, semua bidang-bidang itu bisa dianalisis dan bisa dikritik menggunakan sudut pandang atau pisau bedah anarkisme. Jadi analogi paling mudah kalau kita mau membayangkan tentang anarkisme, bayangkan sebuah lautan, di mana di lautan itu ada begitu banyak ikan-ikan yang kemudian berenang. Lautan itu sendiri merupakan mazhab berpikir anarkisme, dan ikan-ikan itu merupakan anarkis, orang-orang yang menganut paham anarkisme. Karena ikan-ikannya berbeda, maka perilaku mereka juga berbeda. Begitu juga layaknya anarkis. Meskipun mereka menganut paham anarkisme, tapi mereka bisa berbeda antara anarkis A dan anarkis B, anarkis yang satu dengan anarkis yang lain. Misalnya kita ambil contoh, ada anarkis yang sangat-sangat individualis, yang sangat-sangat egoistik misalnya, dan tercerminkan dengan filosof Max Stirner misalnya. Secara terang-terangan dia menyampaikan bahwa individu tidak boleh tunduk pada batasan eksternal apapun. Meskipun demikian, ada juga anarkis yang sangat menitik beratkan kepentingan komunitas. Misalnya Peter Kropotkin gitu. Dia membayangkan masyarakat yang berjalan beriringan, saling bahu-membahu, bekerja sama tanpa
adanya hierarki yang memaksa untuk melakukan tindakan itu. Jadi itu sedikit gambaran bagaimana kemudian anarkis itu bisa berbeda meskipun sama-sama mengimani mazhab berpikir anarkisme. Tapi meskipun mereka berbeda satu sama lain, akan ada satu titik di mana kemudian pandangan mereka itu bersilangan dan bertemu di titik yang sama. Mereka berkesama pahaman terhadap sesuatu itu, yaitu perlawanan terhadap kekuasaan. Sebagaimana yang disampaikan juga oleh David Morland, dia menyampaikan bahwa kekuasaan dimanapun dia berada, apapun bentuknya, dia harus dilawan dan dilenyapkan. Yang menjadi pertanyaan adalah apa itu kekuasaan? Apakah kekuasaan yang dilawan oleh orang-orang yang menganut paham anarkisme dan yang kita pahami itu memiliki makna yang sama? Ada ilmuwan politik namanya Michael Taylor. Dia punya cara yang cukup tajam untuk mendefinisikan kekuasaan itu. Menurut Michael Taylor, jadi kekuasaan adalah kemampuan untuk mengubah rentang tindakan yang tersedia bagi seseorang, memperluas atau membatasi pilihan hidup orang lain. Mungkin definisi dari Michael Taylor ini terdengar sedikit abstrak bagi kita untuk kita pahami. Kita ambil contoh seperti ini. Misalnya pemerintah itu mengesahkan undang-undang tertentu. Menurut Michael Taylor, kita pakai definisi yang digunakan oleh Michael Taylor tadi. Ini adalah bentuk kekuasaan. Karena di saat pemerintah mengesahkan undang-undang, maka ada pilihan orang yang dibatasi. Di satu sisi, ada pilihan orang juga yang kemudian diperluas. Contoh yang lainnya, misalnya kalau di tempat kerja kita memiliki pimpinan, dan pimpinan kita itu menentukan kapan kita wajib datang kerja, kapan kita boleh pulang kerja. Ini adalah bentuk kekuasaan. Contoh yang lainnya, misalnya orang tua melakukan pembatasan terhadap apa yang boleh dimakan oleh anaknya, apa yang boleh dilakukan oleh anaknya. Ini adalah bentuk kekuasaan menurut definisi dari Michael Taylor yang sebagian besar kemudian diimani oleh orang-orang yang menganut paham anarkisme. Contoh yang lainnya, apabila ada orang melakukan ujaran kebencian terhadap diri kita, itu adalah bentuk kekuasaan lainnya. Bagaimana kemudian orang itu membatasi bagaimana kita ingin dipersepsikan, bagaimana kita ingin dipandang dalam ruang-ruang publik. Jadi kekuasaan itu bukan manifestasi terhadap satu bentuk tunggal saja. Kekuasaan itu memiliki bentuk yang berbeda-beda, bisa dalam bentuk atau wajah yang berbeda-beda. Meskipun sebenarnya pada akhirnya bermuara pada muara yang sama, yaitu pengendalian atas pilihan-pilihan orang lain, pembatasan terhadap pilihan-pilihan orang lain. Kekuasaan sendiri memiliki keterkaitan yang cukup erat dengan kekerasan gitu. Menurut Johan Galtung, sosiolog dari Norwegia, dia memberikan penjelasan, memberikan definisi terkait dengan kekerasan itu apa. Gitu. Menurut Johan Galtung, kekerasan itu merupakan kekuatan yang membatasi pilihan orang. Dan sama seperti kekuasaan tadi, kekerasan juga punya bentuk-bentuk yang berbeda-beda. Gitu. Jadi ada yang namanya kekerasan langsung. Misalnya kalau saya melakukan pemukulan terhadap seseorang, itu merupakan bentuk daripada kekerasan langsung. Ada juga yang namanya kekerasan struktural. Kita ambil contoh, misalnya ada seseorang yang sangat membutuhkan obat, di mana obat tersebut akan digunakan untuk menyelamatkan nyawanya, gitu. Tapi karena keterbatasan finansial, dia tidak mampu untuk meng-offer obat tersebut karena harganya yang begitu mahal, maka itu merupakan contoh daripada atau bentuk daripada kekerasan struktural. Gitu. Jadi intinya kekerasan merupakan apapun yang mengurung ruang gerak manusia. Jadi kalau ada yang menyampaikan bahwa di dalam politik tidak ada ruang sedikit pun untuk kekerasan itu bisa bertumbuh, maka menurut anarkisme tidak demikian. Menurut anarkisme justru kekerasan itu lahir hampir di setiap sudut dan ruang-ruang politik gitu. Apabila ada seseorang yang tidak mematuhi hukum negara, maka cepat atau lambat dia akan diperhadapkan dengan kekerasan, baik kekerasan langsung maupun kekerasan struktural. Kekerasan langsung kita akan diperhadapkan dengan aparat kepolisian, kekerasan struktural kita akan diperhadapkan dengan mekanisme peradilan yang ada. Menurut anarkisme bahwa kekuasaan itu tidak bisa terlepas daripada kekerasan, bahwa kekuasaan itu selalu berimplikasi, selalu melahirkan kekerasan di belakangnya. Sehingga menurut anarkisme, kekuasaan itu harus dihilangkan. Jadi meskipun hari ini ada begitu banyak ideologi yang kemudian melawan kekerasan, tapi mereka masih menggunakan kekuasaan untuk menghilangkan kekerasan itu. Sementara anarkisme tidak demikian. Menurut anarkisme, kekuasaan itu sejatinya melekat pula padanya kekerasan sehingga tidak dimungkinkan untuk memperjuangkan satu masyarakat, satu kondisi yang terbebas dari belenggu kekerasan kalau masih menggunakan cara-cara kekuasaan gitu. Kalau menggunakan cara-cara yang
menormalisasi kekuasaan. Jadi sedari awal anarkis itu menolak adanya kekuasaan karena menurut mereka sudah pasti di belakang kekuasaan itu ada kekerasan juga di belakangnya gitu. Jadi sebenarnya ketika kita berbicara tentang anarkis, justru mereka yang paling getol, yang paling konsisten melakukan penolakan terhadap kekerasan gitu. Tapi hari ini kemudian mereka justru yang dipersepsikan sebagai orang-orang yang melakukan tindakan kekerasan.